Matur nuwun jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Walhamdulillahilladzi qad kataba alaina fi siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syukur alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibu-ibu al-ihtimam. Bapak-bapak, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena hingga hari ini Allah masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tingkat awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Sya'ban kita masih diberi sehat sempat, umur, waktu, rezeki Allah, maka mintalah kekuatan, pertolongan, kesehatan dan rezeki kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan bisa menjalankan ibadah dengan baik, benar dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak ibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Baik, pada kesempatan ini karena waktunya juga nggak usah lama-lama Ustadz. Yang penting kita sudah kumpul silaturahim dan sudah dipesankan dari kemarin pesanana. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama, coba saya mau tanya dulu. Shaum Ramadan yang benar kan dilandasi dengan 3 hal. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menjalankan shaum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka jika saum kita, puasa kita landasi dengan 3 hal ini, Allah akan kasih kita 3 hal. Ya, siapa yang puasanya dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan berikan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Amin. Kira-kira Bapak Ibu kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masih banyak. Ya. Masya Allah. Aja. Alhamdulillah ini masih tinggal sedikit, tapi yang buktinya masih suka marah berarti belum. Ya. Kemudian itu yang kedua apa? Dicintai dan diridhai oleh Allah. Amin. Amin.
Yang ketiga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah. Kalau puasanya tadi landasannya iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan dari Allah, dapat 3 hal paling tidak. Diampuni kesalahan dosanya, dicintai diri oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya. Pilih yang mana ini? 3 ini. Pilih yang mana? 1, 2, 3. Pilih yang dicintai dan diridai oleh Allah. Nomor 2 juga nomor 1 dan nomor 3. Jadi pilihnya semua ya. Ini yang pertama. Nah yang kedua langsung saja. Saya mau tanya, Bapak Ibu kan sudah berulang kali kita nggak pakai lagi istilah tarhib. Tarhib artinya menyambut. Sedangkan kita sudah berpuasa berulang kali. Minimal kita puasa sudah 40 kali. Ya, kalau udah 40 kali masa masih menyambut, maka tepatnya adalah targhib. Ya, kalau targhib artinya cinta, senang dan rindu. Buktinya kita belajar dari sahabat Nabi, baru 3 tahun menjalankan saum, langsung saking senang cinta rindunya dengan Ramadan datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini diwajibkan kok hanya 1 bulan? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Rasa-rasanya di antara kita nggak ada yang tanya gitu. Yang ada puasa ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari tiap malam dihitungin terus. Alhamdulillah dapat 10, 12, 15 dah. Kalau menjelang akhir udah nggak begitu fokus. Ya. Baik. Jadi rahasianya apa? Sahabat Nabi ingin berlama-lama dengan Ramadan. Kalau kita pinginnya cepat-cepat. Baik. Pertanyaan saya. Saum yang benar itu yang gimana? Saum yang benar yang istimewa yang gimana? Bagi yang bisa jawab dengan benar, adanya umroh biar sendiri. Saum Ramadan yang benar, kalau istimewanya kan jelas. Nabi mengatakan apa? Bahkan Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam lahu untuk mereka, ila siyam, ila saum, kecuali saum. Saum itu untukku. Saum itu untukku wa ana azzibi, dan aku sendirilah yang kasih pahalanya. Ibadah-ibadah yang lainnya gimana? Allah yang kasih pahala, tapi Allah perintahkan malaikat mencatatnya. Makanya untuk puasa, untuk saum ini Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Itu menunjukkan saking istimewanya ibadah saum Ramadan. Ya, pertanyaan saya, semua amalan dilipat gandakan pahalanya. Hari ini kita baca Al-Quran Alif Lam Mim, itu 1 huruf 10 pahala kebaikan. Tapi masuk di Ramadan 1 huruf dapat 100 kebaikan, bahkan sampai 1000 kebaikan. Baik, pertanyaan saya, saum Ramadan yang sempurna, yang istimewa yang gimana? Yang istimewa. Enggak, kalau lupa nanti diingetin lagi. Perhatikan ya, saum Ramadan yang istimewa adalah terpenuhi 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah pasti dari sisi waktunya dari subuh sampai maghrib. Itu anak TK juga bisa. Maka nggak istimewa, biasa. Ya kan biasa banget. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Yang keempat, gantian. Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. 1, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. 2, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. 3, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Yang keempat? Yang keempat apa? Yang keempat adalah meningkatkan semua kebaikan ibadah dan amal soleh. Dan semoga kita dapat menggapainya. Amin. Baik. Nah, langsung saya sebutkan saja, tidak perlu saya urai. 11 kebaikan yang hendaknya kita tingkatkan. Yang pertama, minimal khatam sekali. Siapa yang dia tidak mampu menghatamkan Al-Quran sekali saja di bulan Ramadan, yakin di luar Ramadan lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan. Maka minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mampukan aku ya Allah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Terserah ibu bapak mau sekali atau 2 kali. Tapi kalau paling enggak
Kalau nggak bisa sekali dicoba 2 kali. Ya. Jangan-jangan ini Ramadan kita Ramadan yang terbaik. Siapa yang mau terakhir tadi siapa? Jadi Ramadan yang terbaik. Nanti ketemu lagi Ramadan yang terbaik lagi. Khatam Al-Qur'an. Ya biarin aja lah Pak. Jadi kita minta ini adalah Ramadan yang terbaik, minimal khatam sekali. Kemudian sholat tarawih. Kemudian biasakan sebanyak mungkin, sesering mungkin kita memberi buka makanan orang yang berpuasa. Pahalanya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Yang keempat, memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Kemarin yang belum bayar utang, coba doain biar dia bayar utang. Yang kemarin kita tahu masih sulit keluarganya, keadaannya, kita doakan yang baik. Pokoknya intinya doa-doa yang baik itu akan ya kembali kepada kita sendiri. Ya. Kemudian tetap menuntut ilmu, kemudian menjaga sholat duha dan sholat rawatibnya. Bapak Ibu, kalau saya bilang rawatib berarti apa? Akan dibangunkan di akhirat nanti rumah atau istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholat duanya kalau masih 2 paling tidak tambah suratnya. Rakaat pertama 7 surat, rakaat yang kedua 7 surat. Jadi 2 rakaat itu sudah 14 surat. Gimana? Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, Tabat, Idza, Al-Kafirun, Inna A'tayna. Itu sudah 7 surat. Nanti yang kedua dibalik lagi. Jadi sudah 14 surat, ya. Itu berarti sudah meningkat. Kemudian termasuk apa? Kalau ada rezeki umroh, ya. Siapa yang dia umroh, maka di bulan Ramadan dia seolah-olah mendapatkan pahala seperti haji dengan Nabi, ya. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Doa tentang ujian. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau beri aku ujian kecuali dengan ujian itu aku bisa menjadi lebih baik dalam ketaatan dan keimanan dan mendapatkan cinta ridhamu. Doa tentang rezeki. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Allah, berilah aku dan keluargaku rizki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rizki yang tidak terduga-duga. Doa untuk putra putri kita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah putra putriku dan anak cucuku baik, salih salihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, paham hafal Al-Quran,
berbakti pada orang tua, bakti pada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, guna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi pembela Islam. dan menjadi pembela Islam. Itu di antara beberapa doa yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya doa yang lain. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita perhatikan Al-Baqarah 183 sampai 186 ada 3 targetnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Targetnya yang pertama menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua la'alakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah la'alahum yarsudun, menjadi orang yang selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Ramadan itu apa? Apa artinya Ramadan? Bulan puasa. Ramadan itu apa? Ramadan itu setelah Sa'ban gitu? Bukan. Ramadan itu apa? Bulan puasa. Ramadan itu artinya membakar. Ya. Ya, membakar semua penyakit-penyakit hati. Maka di antara yang perlu kita perhatikan bahwa sesungguhnya amalan yang utama di bulan Ramadan adalah membakar penyakit-penyakit hati. Maka siapa yang dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan, kok nggak bisa berubah menjadi baik, bisa dipastikan dirinya adalah orang buruk. Siapa yang di bulan Ramadan ini suka berdusta, ini memang pendusta. Di bulan Ramadan kok suka gibah ngurbi ngegosip, memang penggosip. Di bulan Ramadan kok pelit, ini jangan-jangan yang pelitnya 17 setan orang ini ya. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang Ramadan ini dia malas ibadah, memang pemalas dalam ibadah. Maka dengan Ramadan kita bersyukur karena Ramadan ini apa? Satu-satunya bulan yang menjadikan wasilah kita bisa membakar semua penyakit-penyakit hati dan diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin ya. Baik ya. Jadi saya tutup dengan apa? Yaitu karena target kita jalankan saum Ramadan adalah la'alakum tattaqun. Saya nggak jelaskan, hanya sebutkan saja. Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, 1, yusari'una fil khairat, menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Makanya apa? Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Yang kedua, gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Catatannya 1, keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas juga itu mungkin najis, tau nggak? Na'udzubillah min. Kemudian apa? Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah juga. Nah, cuman yang menarik lagi apa tambahnya? Mudah memaafkan kesalahan orang, tidak punya sifat hasad, iri, dengki dan dendam. Hati-hati, kalau kita punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam, itu azab. Ya, buang energi, merusak hati, datangin penyakit, mempercepat mati. Na'udzubillah min. Jadi buang sifat-sifat yang buruk, yang jelek-jelek tutup buku. Bengkulu, Semarang. Dulu. Nah, baik. Selanjutnya apa? Nah, ini dia. Udah memaafkan kesalahan orang, dan yang jelas lagi orang yang bertakwa punya sifat Masya Allah dalam ibadah, maunya ibadah yang terbaik. Semoga kita digolongkan oleh Allah, hamba yang bertakwa, hamba yang bersyukur dan istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih,
lidah lisan yang selalu jujur, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, hidup dan mati hidup dan mati dalam ketaatan, dalam ketaatan, keimanan, keimanan, ibadah, ibadah, sabar, sabar, dan syukur. dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya doakan semua Bapak Ibu semua diberi oleh Allah umur yang panjang, sehat lahir batin, diberi kebaikan keberkahan kehidupannya, rezekinya, rumah tangganya, ibadahnya, dan dijauhkan dari segala keburukan musibah dan selalu dalam ketaatan dan keimanan. Amin ya Rabbal. Ingat kata Allah, wajabat mahabbati. Wajabat mahabbati kata Allah dalam hadis qudsi. Aku wajibkan diriku kata Allah memberikan rahmat, cinta, kasih sayangku bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan tidak dalam dosa dan permusuhan. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik segera tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus, burung wiran burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.